Halo teman-teman, jumpa dengan Reti lagi. Kali ini saya akan bicara sedikit aja tentang kehidupan di Ottawa dari seseorang yang sangat spesial, yaitu seorang ibu yang ikut suaminya ke Ottawa tapi sudah mau selesai masa tugasnya. Ikuti yuk! Saya udah 3,5 tahun di Ottawa. Kebetulan suami saya bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia Ottawa. Jadi masa penempatan kita memang 3,5 tahun ya Teh di sini. Yo, selalu ya kalau misalnya ada orang tanya nih berapa lama sih biasanya kalau diplomat ditempatkan di luar negeri gitu? Kalau reguler tergantung. Kalau posting pertama 3 tahun. Kalau posting berikutnya 3,5 tahun, tetapi sekarang aturan baru 4 tahun. Jadi untuk generasi berikutnya setelah kami ini nanti akan stay 4 tahun. Sampai nggak tahu kalau regulasinya berubah lagi ya. Ini saya nambahin aja, ini Siap. Ibu ini seorang dokter, bukan dokter ya, dokter di bidang Kehutanan dan sumber daya alam. Nah, kita ikutin sedikit ceritanya ya, bagaimana hubungannya Ottawa dengan pekerjaannya beliau. Ini bicara-bicara selama 3,5 tahun mendampingi suami sebagai, sekarang kuai ya? Iya. Ya, sebagai kuai karena belum ada dubesnya. Oh. Jadi ibu ini ibu wakil duta besar Dharma Wanita, ketua Dharma Wanita di Kanada ya. Coba deh dengan profesi you dan kesan-kesannya karena udah mau selesai. Betul. Bagaimana sih pengalamannya dan kesan tinggal di Ottawa gitu? Oke, gini Teh, pokoknya dalam satu kata ya buat saya Ottawa itu definitely nggak terlupakan pastinya untuk so many reasons ya. Yang pertama tentu saja pertemanan, tapi kita bisa berteman di mana saja pastinya. Satu, teman andalan yang selalu mendukung setiap saat ya diperlukan ya. Insya Allah. Anyway, jadi satu pertemanan itu pasti di Ottawa ini alhamdulillah semuanya sangat welcoming, baik orang Indonesianya maupun orang Kanadanya sendiri, super friendly. That's first thing ya, the people. And the second is the nature. Karena tadi kaitan sama pekerjaan ya. Jadi pindah ke Kanada khususnya ke Ottawa ini kayak kalau buat saya pribadi itu kayak surga ya. Kayak kalau orang hutan kembali ke hutan, dan itu saya tidak sangka sama sekali. Karena kita kan bayangin kalau Ottawa itu ibu kota ya Teh. Artinya kalau ke hutan tuh pasti susah gitu ya, jauh gitu ya. Ternyata enggak. Jadi Ottawa ini salah satu capital yang dibuat dengan perencanaan sangat luar biasa bagus, khususnya terkait dengan lingkungan hidup. Dia punya yang namanya green belt. Ya, saya lupa ukurannya berapa green belt, tapi itu kayak ratusan juta hektar panjangnya. Jadi kayak misalnya ini Teh Ottawa, dia green beltnya itu dipertahankan. Wow. Memang Ottawa ini kan dibangun ya, namanya ibu kota itu pasti direncanakan. Betul, ya kan? betul. Jadi otomatis ada kayak pembukaan lahan segala macam gitu ya, sama kayak Canberra misalnya. Iya. Di Australia itu Canberra, karena dulu saya pernah di Canberra. Tapi hebatnya Ottawa, dia menyisakan green belt ini Teh. Ya, Jadi yang menjamin, yang menyangga kehidupan di dalamnya. Jadi Ottawa ini terlindungi oleh green belt. Tuh ya, ini aja yang sudah 30 tahun tidak tahu ada green belt adanya di Ottawa, tuh bayangkan ya, dengan berbicara dengan ahli hutan. Soalnya gini ya, saya ngeliatnya Ottawa itu kan balai, tapi kok bisa ada hutan gitu Itu kan? benar. Nah, itu dia. Benar, itu benar. makanya. Dan hebatnya lagi Teh, dia tidak sekedar hutan yang kayak hutan kota ya di green. Kalau hutan kota di dalam Ottawa sih banyak sekali ya. Karena Betul. pasti udah sering ada Hawksback, ada yang Dekat dekat banget sini. itu dekat rumah. Nah, Center Point. Jadi Betul. hutan arboretum di mana-mana tuh namanya hutan kota, urban forest. Green belt ini natural Teh, alam. Disisain oleh dulu yang ngebangun Ottawa ini supaya ekosistemnya terjaga dan biodiversity-nya juga. Karena dia hutan rawa, swamp. Ya, kalau bicara dengan sangkut pautnya dengan pekerjaan, ternyata Ottawa cocok banget nih. Banget. Aduh, saya balik lagi deh, saya jadi dubes. Yaudah nanti Amin. biasanya begitu. Iya. Banyak sih yang kepengen kembali dan alhamdulillah kembali gitu kan. Yang mungkin ini setelah itu hobi apa nih hobi? Hobi membaca dan menulis, enggak baca. Hobi ngafe. Kita hari ini ngafe Iya, di mana Teh? Di Daun Cafe.
ya kan. Del Cafe ini tempat ngopinya kebetulan yang punyanya Queen itu temen juga, jadi saya biasanya bawa teman-teman ke sini ya kan. Sekarang Queen nggak ada sih, nanti suatu saat saya juga akan interview dia. Bener-bener. Oh, kembali ke hobi lagi tadi. Oh iya, Teh. hobi. Karena kebetulan di Ottawa ini yang saya bilang tadi ada green belt, jadi teman-teman di Ottawa ini beruntung banget. Karena kalau mau hiking ke yang alam ya, ke natural itu kayak like 20 minutes away, you can get a natural forest. Jadi saya usahakan setiap weekend selama supir dalam tanda kutip suami saya bersedia mengantarkan kami pergi hiking. Even di musim salju selama trailnya masih dibuka, kita hiking. So what is your favorite weather or what season in Canada in general? In general, autumn lah teh. Autumn. I mean all season are beautiful pasti. Orang-orang juga akan bilang semua season beautiful. Tapi khususnya kalau autumn tuh jadi hobi saya juga maksimal teh. Boleh dong nanti kirimin ya yang hobinya itu sedikit supaya bisa digabungin. Iya boleh. Karena saya hobi juga fotografi. Nih, lihat nih teman-teman, Ibu si cantik ini, Ibu Wina ini hobinya tuh fotografi dan juga ada beberapa videonya yang saya suka dan juga dia menulis di Forest Digest dan selalu tulisannya itu tentang alam ya, tentang hutan. Saya juga baru tahu klorofil yang membuat warna daun itu saya tahunya juga selain dari Mas Bas, tahu dari you kan? Oh ya begitu tuh, ilmu. Benar. Ya? Itu tadi hebatnya lagi Ottawa. Ottawa membuat saya menulis. Karena tadinya saya dengan hutan itu hanya terkait kerjaan ya. Maksudnya memang saya kerja di UNDP di bidang kehutanan. Jadi I write for my work, for report kayak gitu ya, technical ya. Tapi di sini saya terinspirasi menulis untuk berbagi cerita tadi di Forest Digest. Jadi kalau nggak dapet di Ottawa, saya nggak yakin. Saya di Wina juga alamnya kurang cantik gimana. Tapi mungkin beda ya situasinya. Di sini tuh very inspiring. So to everyone who would like to join us or knowing about Ottawa, let's see all the videos. They have the series about Ottawa anyway. Ya, apalagi nih terakhir nih pesannya untuk ke viewers kita. Ke viewers, I think dengan adanya corona, in English In English, okay. Like let's reconnect ourselves to nature because nature is always there for us. They don't need us. We need the nature, right? Yes. And by our religion, like we were so blessed to have all the trees and all the nature surrounding us. And if we plant a trees, each of the leaf will pray back for us. If we there you can find, there's a lot of reference about this even in our Al-Quran. So like you can relate all of this loving back nature with our religion. I think all religion will support, not only Islam, but all religion. So let's keep reconnect back to nature and appreciate nature more. Nah teman-teman, nanti saya akan cuplikin sedikit videonya, naturesnya yang diambil oleh Ibu Wina ya. Nanti kita lihat bagaimana indahnya Ottawa di semua musim, punya sedikit-sedikit cuplikannya. Ya udah kita lihat setelah itu dan kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Bincang-bincang sedikit dengan sahabat kita, sahabat Reti kali ini, yaitu Ibu Wina, Ibu Doktor, ahli kehutanan, dan kita bercerita juga dengan sedikit alam di Ottawa dan kesan-kesan beliau selama 3,5 tahun di Ottawa dan pesannya. Maka berakhir pula perjumpaan kita hari ini. Salam, sampai jumpa di video yang akan datang.